Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gunawan, NPM E1D018047, kelas Pembiayaan Perusahaan Pertanian A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai modal perusahaan. Apa sih itu modal? Secara umum, modal merupakan sebuah kumpulan barang atau uang yang berfungsi untuk dasar dalam melaksanakan terhadap sebuah pesanan. Menurut pendekatan hukum, modal adalah dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan. Catat pada akta. Menurut akuntansi, modal adalah selisih antara aktiva dan kewajiban. Apa sih pentingnya modal? Bagi perusahaan, modal merupakan sesuatu yang sangat penting. Perusahaan akan mengalokasikan modal mereka untuk menyewa tempat, karena tidak semua perusahaan memiliki tempatnya sendiri. Misalnya saja perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, mereka akan mengalokasikan modalnya untuk menyewa tempat, karena di tempat inilah perusahaan akan melaksanakan segala fungsi aktivitasnya dan juga melakukan kontrol. Selain itu, modal digunakan untuk membeli bahan produksi. Misalnya saja perusahaan tepung jagung, perusahaan tahu atau pabrik tahu, pabrik tempe, mereka akan mengalokasikan modalnya untuk membeli bahan produksi di jagung, terus ada juga kedelai dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga mengalokasikan modal mereka untuk membeli peralatan produksi seperti mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Karyawan merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan telah mengalokasikan modalnya untuk menggaji karyawan mereka. Selain gaji, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak karyawan lainnya, yaitu tunjangan kesehatan, asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu simpanan. Simpanan merupakan alokasi modal yang tidak kalah penting. Banyak perusahaan yang gulung tikar karena kekurangan modal operasional. Misalnya saja pada hari raya, permintaan akan suatu barang akan meningkat. Namun, perusahaan yang kekurangan modal operasionalnya dan tidak memiliki simpanan, mereka tidak dapat memenuhi semua permintaan yang ada, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian. Apa sih jenis-jenis modal? Berdasarkan wujudnya, modal terbagi menjadi dua, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret atau modal aktif, yaitu jenis modal yang dapat terlihat secara langsung oleh mata. Jenis modal ini dapat berupa tempat, bahan baku produksi, mesin, ataupun gudang. Modal abstrak atau modal pasif, modal yang tidak terlihat. Namun, walaupun tidak terlihat, modal abstrak adalah jenis modal yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Contohnya saja, hak cipta dan hak pendirian atau akte pendirian perusahaan. Berdasarkan sumbernya, modal terbagi menjadi dua, yaitu modal eksternal atau modal asing dan modal internal atau modal sendiri. Modal eksternal atau modal asing biasanya diperoleh dari luar perusahaan. Modal eksternal biasanya berbentuk hutang. Hutang terbagi menjadi tiga, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek yaitu sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam waktu relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari kreditur, baik pihak bank maupun pihak lainnya, wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek semaksimal mungkin. Contoh dari hutang jangka pendek yaitu kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kredit dari penjualan, yaitu kredit yang jika terjadi pada penjualan secara kredit.
Kredit dari pembeli, kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli atau buyer dari pemasok atau supplier. Dan ada namanya kredit wesel atau surat pengakuan hutang, yaitu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Hutang jangka menengah, yaitu hutang yang memiliki jangka waktu lebih lama dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya, hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Contohnya saja, term loan, yaitu hutang yang dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Term loan juga diartikan sebagai sumber dana jangka menengah yang berupa kredit yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun, tapi tidak lebih dari 5 tahun. Jenis hutang ini umumnya disertai dengan jaminan berupa barang modal perusahaan. Term loan biasanya disediakan oleh lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga dana pensiun, asuransi, dan entitas lainnya. Ada juga yang namanya leasing. Leasing yaitu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembayarannya dilakukan secara berskala dan bisa juga menjadi hak milik perusahaan untuk memperpanjang waktu berdasarkan sisa uang yang ada dan telah menjadi kesepakatan bersama. Leasing juga dapat diartikan yaitu suatu perjanjian antara pemilik leasing atau leaser dan nasabah atau lease. Pihak leaser yang menyediakan barang yang akan digunakan oleh lease sebagai modal. Kemudian imbalan untuk leaser berupa bayaran sewa oleh lease dalam waktu tertentu. Hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka panjang, waktu pembayarannya itu sangat lama, bisa lebih dari 10 tahun. Misalnya saja pinjaman obligasi, yaitu utang yang diperoleh dengan cara menerbitkan surat berharga obligasi. Misalnya saja Bank Indonesia menerbitkan surat obligasi kepada masyarakat. Nah, masyarakat akan membeli surat berharga tersebut sebagai investasinya. Pembeli obligasi dikenal sebagai pemegang obligasi. Selain itu juga ada yang namanya pinjaman hipotek, yaitu hutang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan. Misalnya saja sebuah perusahaan menjaminkan gedungnya untuk memperoleh pinjaman hipotek sebagai modal perusahaan. Selain modal eksternal, ada juga modal internal, yaitu modal yang asalnya dari kegiatan perusahaan itu sendiri. Modal internal sifatnya terbatas, yaitu hanya berasal dari keuntungan atas aktivitas perusahaan. Karena sifat yang terbatas inilah, terkadang perusahaan tidak bisa berkembang dengan cepat meskipun laba yang dihasilkan cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan modal eksternal dalam perkembangannya. Modal eksternal, salah satu contoh modal eksternal yaitu modal saham. Modal saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa common stock dan saham preferred atau preferred stock. Saham biasa atau common stock berbentuk komponen modal jangka panjang yang ditanamkan oleh investor. Dengan memiliki saham ini, berarti ia membeli prospek dan siap menanggung segala resiko sebesar dana yang ditanamkan. Saham preferred atau preferred stock yaitu berbentuk komponen modal jangka panjang yang merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang. Perbedaan antara common stock dan preferred stock itu biasanya pada saat pembagian dividen, maka pemegang saham preferred stock akan diberikan prioritas utama dalam pembagiannya. Selain itu juga, pada saat RUPS, biasanya pemegang saham common stock memiliki hak suara dalam RUPS, sedangkan saham preferred tidak memiliki hak suara. Ada juga yang namanya laba ditahan, yaitu cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang dibentuk oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Cadangan, yaitu sisa laba dari keuntungan yang tidak dibayarkan
sebagai dividen. Komponen modal ini sendiri merupakan modal dalam perusahaan yang dipertaruhkan untuk segala risiko, baik risiko usaha maupun risiko kerugian-kerugian lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur kekayaan. Merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif. Absolut dalam artian perbandingan dalam bentuk nominal, sedangkan relatif adalah perbandingan dalam bentuk persentase. Contohnya yaitu seperti sebuah perusahaan memiliki aktiva lancar 300 juta rupiah dan aktiva tetapnya 700 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan secara absolutnya yaitu 30 berbanding 70 dan secara relatif 30% berbanding 70%. Struktur finansial. Struktur finansial adalah struktur yang menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan yang tercermin dalam keseluruhan pasifa neraca atau keseluruhan modal sendiri. Struktur finansial pada hakikatnya menunjukkan pula perimbangan absolut dan relatif antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal sendiri. Contohnya, besarnya modal asing berupa kewajiban jangka panjang 400 juta rupiah, sedangkan besarnya modal sendiri yaitu 600 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan absolutnya yaitu 4 berbanding 6 dan perbandingan relatifnya 40% berbanding 60%. Struktur kekayaan dan struktur finansial dapat digambarkan pada tabel berikut. Struktur modal yaitu menyangkut perimbangan absolut dan relatif antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Modal kerja. Modal kerja atau working capital yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Contohnya, untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan membayar hutang dagang. Jenis modal kerja terbagi menjadi dua, yaitu permanent working capital dan variable working capital. Permanent working capital yaitu modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsi yang seharusnya. Variable working capital yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah sering dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Konsep modal kerja. Ada yang namanya konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada jumlah yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya, yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini, menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Konsep kualitatif, yaitu konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Modal kerja kualitatif dapat dirumuskan total aktiva lancar dikurang total hutang lancar. Konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini atau current income. Apa sih manfaat dari modal kerja? Yang pertama yaitu melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah
yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. Yang terakhir, yaitu memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Itulah presentasi saya mengenai model perusahaan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.